Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung di Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget kok, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, serta ikuti kami juga di akun media sosial kami, @harumchannel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelumnya adalah kami dari Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia merupakan satu buah rumpun organisasi yang terdiri dari lintas kelembagaan yang ada, yang memiliki 3 poin penting di dalam pelaksanaan tugasnya. Apa itu? Yang pertama adalah sosial, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah pendidikan. Nah, kaitan tentang genre yang pertama tadi adalah sosial, maka FKAI suka tidak suka, mau atau tidak mau terpanggil jiwanya untuk melakukan perbuatan yang saleh pribadi dan sosial sebagai kami alumni petugas haji Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam melakukan gerakan aksi sosial kepada masyarakat, apakah itu bencana alam, apalagi saat ini sedang terjadinya pandemik COVID-19 di negara Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya. Untuk itu maka kami sudah meminta restu, meminta doa kepada para pimpinan penasihat, pelaksana dan juga penyantun di Forum Komunikasi Alumni Petugas Indonesia. Kiranya kami dapat membantu pendistribusian daripada gerakan sosial, amal sosial yang dilakukan oleh BPKH. Atau itu memang kami sebagai alumni petugas haji, kami juga sebagai tahu tentang apa itu haji, harus melakukan sebuah pelurusan opini yang kurang baik terhadap BPKH, sehingga masyarakat tahu apa itu BPKH, bagaimana BPKH melakukan perjuangan jihad keuangannya untuk jemaah haji Indonesia, dan itu sudah kebukti. Dan kami mengharap kami akan melakukan satu buah outrek, satu buah sosialisasi kepada masyarakat bahwa BPKH adalah sebuah lembaga organisasi yang mendukung peran serta pemerintah di dalam sukses penyelenggaraan ibadah haji dengan melakukan pemberdayaan keuangan haji yang maslahat untuk umat, yang maslahat untuk semua masyarakat Indonesia pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal digagasnya pembentukan daripada FKAI ini mulai digagas sesungguhnya di 2017, kemudian baru tercetus di dalam Rakernas Kemenak 2018. Suara itu disuarakan oleh Pak Direktur Bina Haji yang saat itu masih Kasubdit, sekarang sudah Direktur Pak Khairizi, yang melihat bahwa potensi daripada alumni petugas haji Indonesia ini sangat luar biasa jika dia diberdayakan. Bukan karena mereka sudah punya pengalaman saja, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang terlatih, ya, orang-orang yang punya strata pendidikan. Untuk menjadi petugas haji itu adalah minimal dia S1. Kemudian untuk menjadi petugas haji itu dia bukan saja dari Kemenak, tapi dia ada dari Kemenkes, kemudian instansi lainnya. Nah, itulah kemudian yang menjadi dasar utama pembentukan, yang latar belakangi pembentukan FKAI ini. Sekali lagi berterima kasih atas kesempatan terhormat yang diberikan oleh BPKH bagi kami FKAI untuk menyampaikan, memperkenalkan FKAI ini, kemudian menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, dan tentu harapan kami bahwa
kami anak kandung Kementerian Agama dan kakak kami adalah mereka yang ada di garda terdepan dalam persoalan haji. Maka kami berharap juga kami bisa menjadi anak bagi BPKH, dan tentunya kalau BPKH berkenan menjadikan kami anak, tentu anak yang baik, bukan anak yang tidak bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Itu harapan kami sesungguhnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak Afan dan Bapak sekalian, kami ini berpikir keras kira-kira apa yang bisa kita sinergikan. Nah, sebetulnya satu hal yang dari sisi kami, lihat kami ini untuk menyelamatkan umat dari kewajiban mereka berhaji. Yang perlu kami dibantu itu adalah menyadarkan masyarakat bahwa kalau Anda sudah mampu secara keuangan, secara kesehatan, sesegera mungkin mendaftar haji. Jadi kalau kami bisa dibantu itu, nah itu alhamdulillah kami berterima kasih sekali. Yang penting adalah menyelamatkan umat dari kewajiban mereka berhaji. Nah nanti focal point-nya Pak Iskandar sudah punya program, tuh di belakangnya ada Ayo Haji Muda itu Pak. Jadi kalau Bapak-Bapak bisa kerjasama dengan KPIH, nanti kami bisa fasilitasi, tapi memberikan advokasi kepada masyarakat, generasi muda, milenial gitu ya. Karena sekarang waktu tunggu jamaah haji sudah 20 tahun, bahkan jarak sudah 30 tahun. Jadi mengajak mereka aja, silakan diatur saja, mengajak mereka untuk mendaftar haji. Banyak anak-anak muda itu yang sudah berangkat umroh, tapi belum mendaftar haji. Itu seperti sholat duha, tapi belum sholat subuh. Gitu. Ya, dan mengerjakan yang sunnah dulu, tapi yang wajib belum. Bukan pergi hajinya ya, kalau pergi haji itu kan kuota ya. Tapi mendaftar haji itu kan kewajiban bagi mereka yang sudah mampu. Nah, tolong dicarikan saja mereka-mereka ini, ya, dikampanyekan besar-besaran melalui forum, silahkan. Nanti kerjasama dengan Pak Iskandar. Ya, tolong disebarluaskan gerakan Ayo Haji Muda. Ayo Haji Muda itu artinya mereka mendaftar pada usia berapa Pak Nain? 30 tahunan. Ya di bawah itulah, begitu mereka 25 tahun, ketika mereka sudah punya pendapatan sekitar 10 juta, kami sudah memikirkan mengenai perencanaan haji. Kami kemarin sudah bertemu dengan Komisi Fatwa untuk membantu kita memediasi agar para milenial ini yang sekarang girohnya dan literasi pada itu sangat tinggi. Jika yang punya uang tabungan, mungkin mereka langsung pergi umroh gitu ya. Kalau berrekreasi pun umroh, mungkin umroh plus Turki macam-macam dengan 25 juta. Nah, kenapa enggak daftar haji dulu gitu? Ya, kalau mereka belum mampu daftar haji, ya tabungan dulu di bank syariah. Nah, itu kalau bisa gerakan itu yang justru lebih penting Pak Afan ketimbang ke BPK. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi seperti Pak Kepala sampaikan, jadi kami memang concern terhadap para milenial ini. Kami ingin generasi Indonesia emas 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka ini kita memiliki generasi unggul yang memiliki akhlakul kalimah. Kalau itu terpijak dari Haji Mabrur, ini luar biasa. Dan gerakan inilah yang nanti akan kita sosialisasikan, karena 2 tahun terakhir ini kita di Indonesia, semangat mereka luar biasa. Mereka ingin berhaji, mereka sudah punya azam. Sehingga dengan demikian target kita Indonesia Emas ini kita memiliki alumni haji yang insya Allah mabrur gitu, sehingga memiliki kesalahan sosial yang menjadi fundamental Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami hanya memiliki kantor di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian memiliki cabang di seluruh Indonesia.
Sehingga alangkah indahnya gitu ya, kalau misalkan gerakan kita sama-sama kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, kita sosialisasi bersama. Dengan sosialisasi itu kita membantu mereka untuk mendaftar haji. Nah, nanti teknisnya bagaimana, nanti periode berikutnya kita akan sampaikan beberapa teknis. Kita kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian nanti bermitra dengan lembaga keuangan syariah. Dari setiap jamaah nanti bisa dihitung tentunya. Nah, dari situlah kita bersinergi, kita membantu para milenial itu untuk mewujudkan azamnya, dan tentunya kita membantu pemerintah untuk mengurangi risti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kira itu Pak Ya. Kepala. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini kalau kita umpamakan antara kebalik ini Pak. Kalau kemaslahatan itu demand-nya tinggi sekali, supply anggarannya itu sedikit. Tapi kalau di apa namanya penghimpunan itu anggaran yang kita masih banyak peluang-peluang kerjasama yang bisa ditindaklanjuti. Jadi poinnya adalah kami tidak menutup kemungkinan bekerja sama dari sisi kemaslahatan, tetapi dari sisi posibilitasnya mungkin lebih terbuka untuk program-program kerjasama di bidang penghimpunan dana. Silakan nanti Bapak-Bapak dan Ibu di FK mungkin Pak Zaki namanya juga jangan penghimpunan dana, penghimpunan jamaah aja. Ayo haji muda aja. Nanti bias, nanti dianggap kita cari uang, bukan itulah. Ya. Lebih baik ayo haji muda aja. Ya Pak Nain ya, nanti kalau penghimpunan seolah-olah kita ngumpulin duit nanti jadi negatif nanti. Jadi menjadi bagian dari kampanye dan gerakan haji muda yang sudah digagas oleh BPKH. Vokal poinnya sekali lagi saya takkit yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, mungkin follow up-nya bisa dengan Pak Nurul. Nuril. Pak Nuril. Nuril nih, dua kepala divisi yang sama Nuril. Dan untuk dalam jangka pendek nanti beberapa hari mendatang juga akan kita koordinasikan secepatnya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu kesediaannya untuk hadir setelah kita reschedule beberapa kali ya pertemuannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini melampaui rencana-rencana kita semula, sehingga kontribusi kita bagi peradaban umat Islam di Indonesia itu bisa lebih besar lagi. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tepat 1,5 jam untuk berkoordinasi di sini, 1,5 jam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.